Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Remuliana. Saya berada di Prodi Agribisnis Malam di Universitas Juanda. Perkenankan saya untuk mempresentasikan tentang strategi implementasi agribisnis presisi. Saya perwakilan dari kelompok 6, ingin menjelaskan sedikit apa sih strategi implementasi agribisnis presisi itu, terutama yang berada di Indonesia tercinta. Kelompok 6 terdiri dari Citra Septiani, Komang Dewi Astuti, Vila Ajriana Vila, Siti Air Nur Hayati, dan saya sendiri Hamzah Mulyana. Tidak lupa kita berterima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Arti Yusdiarti SPMM. Oke, selanjutnya kita langsung saja menuju ke materi yang dibuka oleh Komang Dewi Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas sistem informasi agribisnis yang berjudul Implementasi Agribisnis Presisi di Indonesia. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, agribisnis sendiri yang berasal dari kata agri dan bisnis, yang dimana kata agri ini berasal dari agrikultur yang berarti pertanian dan bisnis yang berarti usaha. Sehingga agribisnis ini sendiri memiliki arti yaitu ilmu yang bergerak dalam bidang usaha pertanian, terutama menitik beratkan pada penyediaan pangan. Selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu arti dari pertanian presisi. Pertanian presisi atau yang bisa disebut juga dengan pertanian terukur merupakan konsep pertanian yang berbasis teknologi di mana pendekatannya melalui observasi dan pengukuran sehingga didapatkan data yang tepat, sehingga pada saat bercocok tanam lebih efisien dan efektif. Konsep ini diperhatikan juga melalui pendekatan sistem di mana memperhatikan input, proses, output, dan outcome. Tujuan dari pertanian presisi ini sendiri yaitu untuk merancang sebuah sistem dari dukung pengambilan keputusan dan tata kelola pertanian yang dapat mengoptimalkan hasil pertanian dan input yang tepat dengan mempertahankan dan mengkonservasi sumber daya alam yang ada. Teknologi dalam pertanian presisi, yaitu pertama Geographic Positioning System GPS atau bisa disingkat GPS. Kedua, sensor atau sensing system. Sensor yang biasa digunakan dalam pertanian presisi yaitu pertama soil and environment. Terus ada yang selanjutnya vine or crop sensing. Yang ketiga forest and food quality sensing. Ketiga geofarming. Keempat assistant and automatic guidance training system and electric communication variable rate technology. Bisa disingkat VRT. Manfaat pertanian presisi yaitu meningkatkan penjualan hasil pertanian dan pengelolaan hasil pertanian, meningkatkan hubungan kerja antar petani dan antar mitra petani, dan meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi pertanian, tingkat protein pada padi misalnya. Strategi implementasi agribisnis presisi pada pertanian di Indonesia. Untuk pertanian di Indonesia, konsep pertanian presisi yang sudah bisa diterapkan ialah pertanian presisi dengan konsep teknologi cloud. Tujuan konsep teknologi cloud ini ialah untuk membantu mengoptimalkan proses produksi pertanian. Namun, dalam mengadopsi konsep teknologi cloud ini, ada hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu aspek keberlanjutan atau sustainability. Dari sisi teknis, hardware dan software, serta data dan informasi pendukung atau infoware, pertanian presisi dapat diadaptasikan untuk dapat diterapkan pada pertanian tropis, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun yang menggunakan sistem CF. Dari sisi budaya, ada manusia atau humanware dan organisasi kelembagaan atau organoware. Tetapi, kedua hal tersebut masih harus dipertimbangkan lagi untuk dikaji lebih lanjut mengenai model keterkaitan antara subsistem dengan strategi implementasinya. Tahapan dalam strategi implementasi agribisnis presisi.
Penerapan konsep pertanian presisi dengan mengobservasikan teknologi cloud sudah dapat diwujudkan untuk membantu mengoptimalkan proses produksi pertanian. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penerapannya adalah aspek keberlanjutan dari sisi teknis, hardware dan software, serta data dan informasi pendukung. Pertanian presisi dapat diadaptasikan untuk dapat diterapkan pada pertanian tropis, baik untuk sistem konvensional maupun CE. Sedangkan dari sisi budaya, ada manusia, humanware, organisasi kelembagaan, organoware, masih perlu dikaji lebih lanjut. Tahapan pertama subsistem manusia humanware pasca usaha tani meliputi 1. Pemilihan bibit unggul, 2. Pengolahan tanah yang baik, 3. Pemupukan yang tepat, 4. Pengendalian hama dan penyakit tanaman, 5. Pengairan atau irigasi yang baik, serta usaha tani meliputi 6. Penanganan pasca panen, 7. Pemasaran hasil pertanian. Oke, kita lanjut ke tahapan kedua dalam strategi implementasi agribisnis presisi. Tahapan kedua yaitu tentang penggunaan peralatan pendukung tools seperti field monitoring system, automatic weather station, atau sistem informasi cuaca online, kalender tanam, dan lain-lain. Nah, penggunaan hardware dan software ini secara umum sudah diterapkan di beberapa tempat usaha. Untuk penerapannya juga terkait dengan manusia yang mampu dan mau mempelajari bagaimana menggunakan peralatannya dan memanfaatkan informasi dari data hasil pengukuran sensor dari instrumen yang dipasang pada spesifik lokasi. Oke, kita lanjut ke tahapan ketiga. Dari tahapan ketiga ini yaitu tentang penyusunan tata kelola atau perorganisasian atau biasa disebut dengan organoware. Oke, dalam perorganisasian ini yang jelas untuk mengatur aspek teknis dan non-teknis budaya dan manusia, baik di ranah on-farm ataupun off-farm. Nah, pengorganisasian ini yang jelas untuk mengatur aspek teknis dan non-teknis. Nah, pengelolaan informasi dan pengetahuan untuk mendukung proses pembelajaran sistem pertanian yang lebih efektif dan efisien. Oke, setelah kita membahas tentang strategi implementasi agribisnis presisi dalam pertanian Indonesia, maka kita simpulkan bahwa strategi implementasi agribisnis presisi di Indonesia mengadopsi teknologi cloud sudah diwujudkan untuk membantu mengoptimalkan proses produksi pertanian. Nah, tahapan strategi implementasi agribisnis presisi diantaranya ada tahapan pertama, yaitu tentang subsistem manusia atau humanware. Lalu yang kedua ada tahapan tentang penggunaan alat-alat pendukung yang biasa kita sebut dengan tools. Lalu yang terakhir ada tahapan ketiga yaitu dengan penyusunan tata kelola atau pengorganisasian atau biasa disebut dengan organoware. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.